Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Rizky Arif dari Forum News Network. Kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ferdinand Huta Heian akhirnya bergulir ke ranah hukum. Dan yang pertama kali melaporkan ke Mabes Polri adalah Ketua Umum KMPI, namanya juga Aris Pertama. Jadi tetap menjadi orang yang pertama ini. Ini baru saja ini ya. Assalamualaikum ya, Bung Aris. Ya, waalaikumsalam, Mas Hersu. Ya, ini baru selesai. Baru selesai ya. Laporan. Ya. Baru selesai. Tadi jam berapa Anda ke Mabes Polri? Jam berapa dan saya jam berapa pemeriksaannya? Kita mulai itu jam 2:30 ya, Mas Hersu. Ya. Jam 2:30 ya, baru selesai sampai sekarang. Sekarang ini pukul 22.21. Cukup lama ya? Padahal cuma pelaporan. Kenapa bisa lama begitu? Karena kita sedikit dengan pihak kepolisian untuk berdiskusi agar pasal-pasal yang dijerat bisa pas ya. Karena kita barang-barang bukti, saksi tadi sempat kita lama untuk menunggu teman yang untuk menjadi saksi, itu ada sekitar 1,5 jam lah. Karena dalam perjalanan, karena harus ada 2 saksi kan, minimal 2 saksi. Ya, jadi laporan sudah diterima ini oleh Mabes Polri ya? Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah sudah diterima. Ini bentuk laporannya ya. Ya. Biar teman-teman juga bisa lihat. Ya. Nah, intinya apa yang Anda bisa sampaikan soal laporannya ini? Ya, hari ini kita melihat bahwa chat yang dilakukan oleh Ferdinand Huta Heian ya, dengan akun Twitter milik dia @FerdinandHeian3 itu sudah membuat kegaduhan yang memungkinkan akan timbul gejolak sosial yang cukup besar. Untuk itulah DPP KMPI mengambil langkah cepat agar gejolak sosial yang kami nilai ini akan berpotensi membuat gaduh, ya sangat membuat gaduh, ini terhindarkan. Itulah sebabnya saya dan kawan-kawan DPP KMPI berinisiatif untuk segera melaporkan, dan kita juga yakin bahwa bukti-bukti yang kita punya, yang kita serahkan kepada Pak Mabes Polri, itu ada 2 disk berisikan chat ya, Twitter dari Ferdinand, juga ada kertas print out dari chatting, screenshot dari tweetan dia ya. Iya. Oke. Nggak apa-apa, ini agak terganggu dikit, namanya juga darurat di pinggir jalan ya. Iya, darurat di pinggir jalan. Oke. Ya, karena kita senang dengan Mas Hersu ini acaranya. Oke. Selain Anda tadi siapa saja yang melaporkan dari DPP KMPI itu? Kita dengan teman-teman DPP KMPI, tapi yang menjadi saksi cukup 2 orang, itu ada Bung Sumardi dan Bung Umfri ya, ada 2 orang. Ya. Jadi saya sebagai pelapor, 2 orang menjadi saksi, dan kemungkinan juga akan pada beberapa saksi lagi, karena ini kan kita melihat bahwa gejolak sosial yang tadi ditimbulkan oleh chatnya Ferdinand membanding-bandingkan Allah itu sudah masuk delik ya, itu masuk delik penistaan agama. Habis itu juga ada bahasa misalnya kebohongan publik ya, itu undang-undang tentang hoax ya, itu juga kena. Itu masalah tuh Allah itu ada yang lemah, ada yang kuat, itu kan nggak ada di ajaran agama kita. Nggak ada Allah tuh hitungannya lemah dan ini. Jadi itu udah kebohongan yang dilakukan oleh Bung Ferdinand. Jadi ini yang harus sama-sama kita cegah, dan saya berharap masyarakat bisa puas ya dengan apa yang dilakukan oleh DPP KMPI, dan kepolisian juga bisa bertindak secara profesional dan juga bisa lebih cepat ya dalam melakukan pelaporan ini, pelaporan dari DPP KMPI, agar tidak tertimbul gejolak yang
mungkin nantinya akan merepotkan juga bagi bangsa kita. Ya. Oh, artinya niatnya dari KNP ini mencegah supaya peristiwanya cukup dilokalisir oleh kepolisian gitu, ditangani secara hukum gitu ya, jangan sampai kemudian ngambil tindakan sendiri-sendiri gitu. Ya itu yang kita hari ini lakukan kan, kita juga nggak ingin kan bahwa jangan sampai gara-gara seorang Ferdinand persatuan dan kesatuan di Republik Indonesia ini menjadi hancur berantakan gitu loh. Kerukunan umat beragama jadi juga tidak harmonis lagi. Ini juga yang kita inginkan ya, bahwa jangan sampai gara-gara satu manusia ini ya, manusia yang nggak jelas tanda berantahnya tiba-tiba membuat tulisan yang bagi saya ini sangat sangat mendongkolkan ya, bahwa dia orang berpendidikan tapi dia tidak paham tentang bagaimana tulisan dia itu akan berakibat berefek kepada hukum gitu. Ya, tapi Bung, kan dia sudah mengklarifikasi, dia menyatakan bahwa itu tidak ada maksud melakukan penghinaan, bahwa itu merupakan perbincangan, artinya self talk ya, perbincangan dia pribadi ketika dalam situasi down. Apakah tidak cukup itu klarifikasi dari Ferdinand? Ya itu kan hanya klarifikasi orang bodoh aja. Saya bilang orang dungu itu Ferdinand itu. Jadi nggak mungkin ada komunikasi antara hati dan pikiran yang dikatakan itu. Jadi sudah jelas Allahmu, ya Allahmu itu berarti ada orang lain yang dituju atau Allah yang lain yang dia tuju, ya untuk seseorang. Nah Allah saya berarti kan diri dia sendiri. Udah jelas bahwa ucapan dia tulisan dia di Twitter itu sudah mengandung unsur yang dia menunjuk satu agama atau satu orang yang mempunyai Allah yang beda dengan dia, gitu loh. Yeah. Kan kita udah paham bahwa Allah itu cuma ada di dua agama aja, dan itu udah ada di dua kitab hari ini, Injil dan Al-Quran, jadi nggak ada lagi. Nah, jadi dia tunjukannya masa dia bilang Allahmu itu pikiran dia sendiri, kan nggak mungkin. Atau Allahmu itu ke masalah hati dia, atau dia misalnya berimajinasi ada dua orang, Ferdinand berubah menjadi dua orang, berarti dia gila dong. Jadi masukkan aja rumah sakit jiwa gitu. Gitu Mas. Ya. Oke. Nah, biasanya kan apakah langkah Anda ini akan diikuti juga oleh biasanya pengurus-pengurus KNPI daerah, atau ini cukup dilokalisir oleh KNPI pusat saja? Ya kita akan lihat ya bagaimana perkembangan kasus ini ya. Tapi kan Mas Hersu juga sudah mungkin mengetahui bahwa DPP KNPI bukan hanya sekali ini melawan manusia-manusia yang mengundang SARA ya. Betul. Manusia-manusia kayak gini udah beberapa manusia yang kita lawan juga, dan kita berharap kali ini adalah sesuatu yang fatal. Yang fatal adalah apa? Dia menyinggung hitungannya Allah itu. Allah yang dia tulis ALLAH. Bagi saya sebagai umat beragama Islam itu Allah. Jadi dia sudah menyinggung dengan menulis Allah itu ya kan semua yang baca juga bisa merasa tersakiti. Ya? Kasihan sekali Allahmu. Ya Allahmu kan bisa saat saya baca ya Allah saya. Atau misalnya, tapi kita bisa lihat bahwa ada unsur kebencian yang dia lakukan. Beberapa tweet sebelumnya kan kita bisa lihat dia sedang melakukan genjotan terhadap seseorang. Tapi kan dia harus paham seseorang itu agamanya apa. Terusnya disinggung Allahmu. Tapi kan Allahmu ya, Allah yang dari seseorang yang dia singgung itu juga hitungannya sudah pasti Allah saya, karena sama saya agamanya dengan orang yang dia singgung. Mau itu dibilang bahwa orang yang misalnya radikal menurut Ferdinand atau apapun, tapi saya nggak peduli. Tapi yang penting bahwa yang dia singgung adalah orang manusia yang beragama Islam, ya umat Muslim dengan Allah yang sama dengan saya juga Islam. Jadi bagi saya saat dia bilang Allah saya lemah, ya kita lihat aja, karena saya yakin kekuasaan Allah itu yang nantinya yang bikin dia di penjara. Jadi kita lihat dalam waktu dekat. Ya, apa yang membuat Anda yakin bahwa kali ini Ferdinand akan bisa di penjara? Karena kan sebenarnya dia juga berkali-kali melakukan langkah yang sama, meskipun
Anda sendiri yang Anda laporkan waktu itu bukan Ferdinand, ada orang lain, tetapi sampai sekarang kan prosesnya juga tidak jalan. Ya saya lihat ini kan salah fatal ya. Mm-hmm. Tapi kalau hari ini misalnya diperlakukan hal yang sama, ya saya yakinkan, saya akan menggerakkan seluruh pemuda Indonesia dan masyarakat Indonesia. Tapi sekali lagi, sampai detik ini saya sebagai Ketua Umum KNPI, ya, DPP KNPI masih sangat yakin polisi bisa menegakkan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, gitu loh. Jadi jangan hilangkan keyakinan kita, keyakinan saya dan seluruh pemuda-pemuda Indonesia yang berhimpun di KNPI terhadap institusi kepolisian. Makanya saya bilang sampai detik ini saya masih sangat yakin, ya, Polri akan menjalankan tugasnya dengan seadil-adilnya. Oke. Selain proses melaporkan ini, apakah ada upaya-upaya lain? Katakanlah misalnya melakukan audiensi dengan pimpinan Polri maupun penegak hukum lain atau ormas-ormas lain yang akan dilakukan oleh KNPI? Ya kan ini kita lihat pelaporan kita gimana. Kalau nggak ada kita kan galang kekuatan, Bang. Tapi kan yang saya bilang sampai detik ini saya masih yakin sebagai generasi penerus bangsa karena saya masih masuk golongan pemuda, saya masih yakin kepada Polri bisa menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Jadi jangan berikan kami pemuda Indonesia sesuatu yang hitungannya yang tidak baik untuk nantinya di masa depan kami lakukan juga hal seperti itu. Gitu. Jadi berikan contoh yang baik bagi generasi penerus bangsa bahwa hukum itu bisa tegak, hukum itu bisa adil, dan juga misalkan manusia-manusia yang ingin meruntuhkan, membuat perpecahan di negara yang kita cintai ini harus kita berangus, kita basmi. Apalagi ini udah menyangkut Tuhan, ya, Allah di sini yang dia sebut. Gitu. Oke. Apa bahayanya kalau perilaku bukan orang ya, perilaku seperti Ferdinand ini kemudian dibiarkan terus berlalu begitu saja? Ya, hari ini kan kita bisa lihat, Mas, bahwa suka atau tidak suka bahwa di Indonesia ini masih ada sedikit perpecahan. Jangan memperlebar perpecahan ini. Gitu loh. Jadi kalau misalnya ini dibiarkan, ya, ini akan menimbulkan gejolak sosial yang mungkin kita tidak bisa prediksi. Seperti dulu pernah ada si penista agama, itu kan gimana gejolak sosialnya. Hari ini ada lagi Ferdinand. Ini kan kita bingung nih Bung Ferdinand ini. Ya, ini orang katanya dia orang berpendidikan, tapi kok dungu sekali gitu loh. Ini kan lebih semua orang juga melihat chat Twitter dia, ya, tulisan dia itu pasti sudah tahu bahwa ini adalah penistaan gitu loh. Jadi dia bilang tidak sadar, dia hitungannya bicara dengan hati dan pikiran yang berbeda. Ya saya cuma satu yang saya bilang. Ya andaikan memang hari ini misalnya dia tidak ditangkap, berarti dia harus dimasukkan rumah sakit jiwa itu. Harus berapa tahun itu, karena dia kan orang gila nggak bisa dipenjara kan. Kan itu aja. Jadi kalau misalnya kali aja besok-besok Bung Ferdinand, ya, karena hari ini sudah semacam orang gila, mungkin besok jadi orang gila beneran dia, biar nggak ditangkap, ditahan di Mabes Polri. Jadi seperti itu. Oke, tadi sejauh yang Anda tahu, apakah ketika Anda melaporkan itu ada pihak lain yang juga ikut melaporkan Ferdinand ini? Ya, mungkin ya karena reaksi kita cepat, kita juga tidak ingin yang saya bilang tadi menimbulkan kegaduhan, ya. Kita kan juga ingin kembali membangun bangsa ini dengan baik. Makanya saya selalu teriakan, ayo dong beri contoh kita, bangun persatuan dan kesatuan itu. Contohkan pada generasi muda, hitungannya sesuatu yang baik untuk dia bisa berkarya di masa depan. Jangan contohkan yang seperti ini, dikit-dikit ribut, dikit-dikit cebong, kadrun. Ya, kalau nama saya ini udah ada 2, Mas. Jadi mungkin kalau ada beberapa orang dipanggilnya, oh dia si cebong, dia si kadrun. Kalau saya ini udah pernah dipanggil cebong, pernah dipanggil kadrun, jadi 2 nama itu udah ada di diri saya. Jadi karena saya ini kan selalu berprinsip bersama kawan-kawan, ya kita harus mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jadi sampai detik ini kita masih seperti itu, maka kita selalu ingin tegaknya keadilan, kita selalu ingin para
senior kita atau orang tua kita ini memberikan contoh yang baik lah, jangan contoh yang akhirnya Indonesia ke depan menjadi negara yang barbar gitu, tanpa hukum, tanpa apa, main gebuk, main pukul, main hina. Itu aja. Dan saya kira ini bukan persoalan semata-mata karena persoalan Islam yang kebetulan mayoritas ya. Saya kira penghinaan yang sama terhadap agama lain juga tidak dibenarkan ya. Dan saya kira KNPI juga akan tetap berdiri dalam posisi yang sama ketika itu terjadi pada agama lain. Ya pasti. Natalius Pigai kan waktu kita bela Natalius Pigai, emang Natalius Pigai agamanya apa, Mas? Agamanya kan bukan Muslim. Jadi kita KNPI ya kita membela yang benar ya, kita bilang benar. Nggak ada kita bahwa KNPI wajib membela agama Islam, nggak itu. Makanya yang saya bilang, ada tujuan Allahmu itu. Andaikan tidak kita lihat dari chat sebelum-sebelumnya, misalkan Ferdinand tiba-tiba menulis itu, ya, menulis tentang Allahmu itu, ya. Jadi dari kata Allahmu aja berarti ada tujuan Allahnya siapa nih yang dia mau tuju, ya kan? Bahwa lemah, ya kan? Allah saya kuat. Berarti kan membandingkan Allah A dan Allah B, nggak boleh. Allah nggak boleh dibanding-bandingkan kok. Ya, agama Kristen juga gitu. Dia tidak usah chat itu ditujukan kepada orang yang beragama Muslim. Chat untuk sesama agama dia aja, itu sudah penistaan agama, gitu loh. Ya, nah ini kira berapa lama ini menurut polisi tadi akan diproses? Ya, kita minta secepatnya. Ya, kalau saya minta secepatnya. Masalah cepat atau lambatnya kan tergantung pihak kepolisian. Ya. Tapi dilihat dari bagaimana sikap responsif dari pihak kepolisian, ya. Saya yakin bahwa pihak kepolisian sama-sama menginginkan agar tidak terjadi kekacauan yang lebih besar. Ya. Karena yang saya bilang ini udah sangat fatal gitu. Saya cuma bilang tadi kepada para penyidik, ini fatal, Mas. Kalau dibiarkan ini akan kegaduhan, ini akan ada kekacauan. Ya, dan dilihat dari respon dari pihak kepolisian, alhamdulillah. Mereka juga menginginkan sebuah kedamaian di Republik ini. Kan capek juga polisi-polisi nangkep kanan kiri 1, 2, 3. Ya, hari ini sama-sama lah. Saya lihat juga dari dari pandangan ya. Polisi juga udah mulai cobalah untuk misalnya berjalan dengan baik. Makanya saya bilang, ya buktikan dong kebaikan yang dilakukan tindakan dari kepolisian untuk bisa menangani kasus ini dengan cepat agar tidak ada kegaduhan. Tapi alhamdulillah, inilah Pak, Mas, sampai detik ini saya masih yakin kepolisian bisa bekerja dengan cepat dan profesional. Ya. Jadi kita lihat aja. Kita lihat mungkin ya bisa 1 minggu mungkin Ferdinand ditangkap, bisa sehari, bisa 2 hari, ya bisa sebulan. Tapi istilah kami tidak akan menunggu dengan waktu yang lama. Saya sudah katakan, ya kita tidak akan menunggu waktu lama karena kita sudah merasa terhina. Ya, yang penting kode-kode itu kan sudah diketahui ya di tulisan saya di Twitter atau di mana saya juga sudah mengatakan saya ingin Ferdinand ditangkap agar tidak terjadi kegaduhan, persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Karena dari kata-kata yang diucapkan, kasihan sekali Allahmu ternyata lemah, harus dibela. Kalau aku si Allahku luar biasa mah segalanya, dialah pembelaku selalu, dan Allahku tak perlu dibela. Ini kan gila tulisannya. Ini sangat melukai orang yang membaca. Jadi orang yang membaca saja, yang tidak ditujukan oleh seorang Ferdinand, sudah sangat terluka. Karena apa? Ternyata Allah dibanding-banding Allah dia yang hebat. Ini gila ini. Gitu. Oke. Baik. Terima kasih Bung Haris. Jadi kita tunggu perkembangannya berlanjut ya. Siap. Dan kita mohon doa kepada seluruh pemirsa ya, seluruh follower, subscriber dari Mas Heri Subarno untuk Heru Subarno untuk mendoakan agar Ferdinand segera ditangkap dan kita sama-sama mengawal kasus ini, dan doakan selalu agar Komite Nasional Pemuda Indonesia tetap pada jalan kebenaran, kita tetap bisa terus berjuang untuk bersama-sama rakyat. Itu, Mas. Baik.
Terima kasih. Salam untuk teman-teman pengurus KNPI. Ya. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Heru. Waalaikumsalam. Ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas.